Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Lutfi. Kembali di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua dari mata kuliah saya, Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Langsung saja kita melaksanakan tugasnya. Baik, tugasnya itu kita lihat di e-learning ya. E-learning ini itu bagian tugasnya. Nah, yang pertama dilakukan adalah mendownload file PK-nya ya. File PK kita download di sini. Setelah di-download, selanjutnya adalah membuka file Cisco Packet Tracer. Membuka file Cisco Packet Tracer. Sebentar. Oke, masih belum terbuka ternyata. Ini dia udah kebuka ya. Sebentar. Baik, ini file apa? Aplikasinya ya. Kemudian kita open. Kemudian file yang tadi kita dapatkan ya. Dan membuka ini. Nah, ini halaman activity-nya dari tugas kali ini. Di sini bagaimana kita melakukan pengamatan ya dari TCP/IP, protokol TCP/IP dan OSI model secara langsung ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah examine HTTP web traffic, dan yang kedua adalah display element of the TCP/IP protocol switch. Jadi ini ada dua goals ya, ada tujuan dari tugas kali ini. Mari kita langsung mengerjakan ya. Pertama adalah sebentar. Ternyata kita harus masukkan dulu profilnya ya. Kemudian email kita. Oke, sudah dimasukkan emailnya. Oke, nah di sini kita sudah bisa melaksanakan tugas. Yang pertama adalah switch from real time to simulation mode. Nah, di sini pertama adalah klik simulation mode icon from real time to simulation mode. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada icon real time dan simulasi. Dan kita klik di sini. Simulasi. Nah, ini adalah file simulasi. Baik, setelah kita switch dari real time to simulation mode di sini ya, real time simulation mode, nanti muncul simulation panel. Selanjutnya adalah kita memilih HTTP from event list filter.
Nah di sini ternyata ada edit filter di sini. Nah ini dia, ada IP versi 4, kemudian IP versi 6 dan lain-lain ya. Ternyata di sini apa namanya, tipe-tipe protokol ya, jenis protokol. Kemudian kita lihat HTTP may already to be only visible event. Click edit filter to display and available visible event ya. Jadi kalau dilihat ke sini ya ternyata HTTP sudah diklik ya, sudah otomatis diklik. Kemudian kalau kita show all, nah bisa show all di sini juga muncul di event listnya. Nah kalau kita klik none, di sini kosong ya. Oke. Selanjutnya klik show all, oke sudah, dan klik HTTP, click anywhere outside on the film to hide it. The visible event should only display HTTP. Nah kalau kita klik misalkan di sini HTTP ya, oke kita close di sini. Kemudian kita cek lagi sini ada filter, oke ada HTTP. The visible event should now only display HTTP. Oke. Sini ya, visible event ini HTTP-nya. Oke, next selanjutnya kita ke step 2 ya. Generate web HTTP traffic. Di sini currently the simulation panel is empty. There are 6 column list across the top of the event. Nah, mungkin di sini kita klik top sini, oke. Kemudian kita klik web client, oke, web server webnya display in the left panel ya. Ini maksudnya ini. Oke, klik web client in the left panel, kita klik di sini. Oke. Ini adalah Windows dari web client ya. Selanjutnya klik desktop tab and the web browser icon to open it. Oke, di sini ada config, ada desktop, ada programming, ada atribut ya. Oke, kita langsung saja, ini desktop, kemudian ke web browser, ini ya, ini web browser, kita klik. Oke, kita klik 2 kali mungkin. Sebentar. Oke, ini web client-nya ya. Web client ternyata di sini, desktop, web browser. Kemudian in the URL field enter the www.oc.local and klik go. Oke, kita coba inputkan ya, www.oc.local dan klik go. Oke, kita lihat. Kemudian because time simulation mode is event driven, you must use the capture forward button to display network event. Click capture forward for time. There are should 4 event in the event list. Look at the web browser page. Did anything change? Oke, kita klik di sini. Ini mungkin ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita lihat web browser. Oke, ini dia. You have successfully accessed the home page for the web server. Oke, kita telah menyelesaikan step kedua
dari part 1. Kita lanjutkan ke step 3 ya, langkah selanjutnya. Bagaimana kita melakukan eksplorasi dari konten HTTP paket ya. Jadi kita sebelumnya telah melakukan pengiriman paket melalui web server ini. Kita lihat ya, kita lihat apa sih yang terjadi dalam proses di belakang layar gitu ya, dari proses pengirim paket tadi. Oke, click the first color square under the event list column, the first color. It may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar direct below the event list. Oke, mungkin ini dia event listnya. Klik first color squares. Nah, ini dia muncul. Oke, kita bisa juga mungkin tarik ini. Oh, oke, ada informasi ya di sini. Oke, cuma ini ternyata informasinya, ada device, ada tipenya. Oke, maaf, kemana dia larinya? Oke, maaf, kita lihat tracer ini simulation panelnya. Right. Oke, cukup. Oke, ketika diklik panel pertama ya, kolom pertama, the PDU information at device ini, PDU device, web client, Windows-nya tampil. Kemudian there are only 2 tab, OC model and outbound PDU details in the OC model and outbound PDU detail. Oke. Kemudian because this is the start of the transmission, a more event is examined. There will be 3 tab display, adding a tab for inbound PDU detail. When event is the last in the stream of traffic, only the OC model and inbound data display. Jadi ini ada OC model, outbound detailnya. Kemudian ensure the OC model is select. Okay, selected. Under the outlier column, ensure that the layer 7 is highlight. Oke, ini dia highlight layer 7-nya, yaitu HTTP. Jadi ini karena transmisi pertama ya, jadi transmisi keluar gitu ya, jadi nggak ada yang masuk pada pada device-nya. Yang ada adalah transmisi keluar, out layers ya. Bisa dilihat di sini dari aplikasi layer 7 HTTP. Nah, kemudian what is the next display next to layer 7 label? Oke, layer 7 HTTP. Kemudian what is information list in the number step direct below inline and out layer. Jadi ini yang tadi dijelaskan, yang data masuk dan keluar ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer. Ini informasi yang dilakukan oleh sistem ketika dia melakukan transmisi keluar. Selanjutnya, next layer 4 should be highlight what is the
di SD port value di sini ya. Di sini ada source portnya 1025 dan destination portnya 80. Kemudian layer 3 should be highlight what is destination IP value di sini. Di sini IP value-nya 192.168.1.254. Kemudian next layernya what information display in this layer ini adalah header ya, header dari internetnya. Kemudian portnya, nah ini. The next of IP is a unicast. The ERP process looks it up in the ERP table. Jadi ini data-data MAC address dan sebagainya di sini ya. Kemudian selanjutnya klik the outbound video details. Oke, ini outbound video details. Nah, dia ini mempresentasikan ya layer yang TCP/IP model. Di sini ada internet, kemudian ada IP di sini. Ada TCP-nya, ada HTTP request. Oke. Kemudian kalau kita lihat what is the common information list under the IP section ini, IP section. Kemudian compare to the information list on OC model, which layer is associated. Jadi kalau kita lihat ada ada source IP, ada destination IP gitu ya. Kalau kita di OC modelnya itu dimiliki oleh layer 3 ya. Layer 3 ada source IP, ada destination IP. Kemudian what is the common information list under the TCP section? Di sini TCP section. Compare to information list on OC model, which layer is associated. Jadi kalau kita lihat sini ada source port gitu ya, ada destination port, tentunya di OC modelnya masuk ke port ke layer 4. Seperti itu. Kemudian what is the host list under the HTTP section? HTTP section ini dia HTTP request. What is layer should associate under the OC model? Jadi kalau kita lihat di sini HTTP request, kemudian ada connection, ada hostnya gitu ya. Kalau lihat OC model ya layer 7 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah click the next color square under the event list column. Only layer 1 is active, not gray out. The device is moving the frame from the buffer and placing it on the network. Jadi yang tadi kita bahas kan event pertama ya ketika transmisi dikirimkan. Sekarang kalau kita klik di kolom selanjutnya yang di kolom kedua, nah di sini bisa kita lihat layer satunya portnya fast internet ya, DOSI modelnya. Jadi the device is take out the frame from the buffer and send it gitu. Jadi device-nya udah mulai dikirimkan package-nya, kemudian fast internet send out the frame. Jadi datanya udah mulai dikirimkan di tahapan kedua ini. Ada ini settingannya. Selanjutnya yang ketiga ya. Jadi sekarang sudah melibatkan web server ya. Jadi ketika layer yang kedua tadi out layer gitu ya, sekarang ketika sudah direspon oleh web server, in layernya sudah ada ya. Nah kita bisa lihat pesan masuk, transmisinya sudah kembali lagi ke device
device. Kemudian kalau kita lihat nah di sini ada 3 sekarang, ada OSI model, ada inbound PDU details, dan outbound PDU details. Klik the outbound klik on outbound PDU details, kemudian scroll down the HTTP section, bisa kita lihat HTTP section. Nah ini dia. Kemudian what is the first line the HTTP message that display. Oke, ini yang ketiga ya. Kalau kita klik yang keempat, seperti ini. Oke, maaf tadi yang ketiga ya. Oke, onbound video details, outbound video details ke HTTP. Nah di sini connectionnya, content, link, kemudian ada server, ada kita klik di sini. Oke, si modelnya layer ada HTTP. Nah di server receive is HTTP request. Nah seperti itu. The server send back HTTP reply to the client. Click the last color square box under the info column. How many tabs are displayed with the event and why. Jadi kalau kolom ketiga ini ada 3 tab ya. Yang terakhir ketika semuanya sudah selesai dikirimkan, ini tinggal 2 ya, yaitu OSI model dan inbound PDU details. Jadi kita bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi out layers ya. Jadi semuanya sudah masuk lagi ke device, ke in layer, dan HTTP receive HTTP reply from the server. It display the web page in the web browser. Seperti itu part 1 dari tugas kita, dari 1 dari 2 tugas dari video kedua ini. Baik, selanjutnya kita mengerjakan part 2 ya. Display element of the TCP/IP protocol, dimana pada part 2 ini kita akan melihat dan meneliti protokol lain ya selain HTTP yang kita bahas di awal. Pertama, close any open PDU information windows. PDU information windows kita tutup dulu. Kemudian in the event list filter, visible event section, klik show all. Ini ya, show all. Oke, mungkin ini dulu ya, show all ya. Oke. Jadi kalau tadi kita lihat hanya HTTP ya, di sini kita bisa lihat protokol lain ya selain HTTP yang ikut terlibat, ikut bekerja saat kita melakukan transmisi HTTP tadi. Oke, what in the additional event type are display? Ada DNS, ada ARP, ada TCP, ada HTTP gitu ya. Nah ini ada event lain ya yang ikut bekerja. Selanjutnya klik the first DNS event in the info column, explore the OSI model and PDU details tab, and note the encryption process
kita diminta untuk mengklik DNS ya, tipe DNS yang pertama sini. Oke, PD information ini sudah muncul. Ini merupakan tipe DNS ya. Kemudian klik the outbound PD details tab, ini outboundnya. Kemudian what information is list in the name in the DNS query section. Oke, ini ada IP, kita ke bawah, UDP, ada DNS header. Oh, ini ada DNS query ya. What information in the name in the DNS query section. Oke, ini DNS query, name-nya adalah, oh ini dia, adalah alamat OSI lokal ya, dari URL yang kita inputkan di awal tadi, ada OSI lokal. Kemudian klik the last DNS info color square box, which device is display. Oke, kalau kita klik DNS yang terakhir di sini, DNS yang terakhir ini ya, DNS yang terakhir ini. What is the value list next to address? Kita ke ini, ke inbound video details, kemudian address in the DNS answer. Oh ini DNS answer, kemudian address, next address. Tentunya ini ya, address IP ya. Jadi maksudnya di sini adalah OSI lokal ini IP-nya adalah ini gitu, seperti itu kira-kira. Seperti itu. Kemudian find first HTTP event, kembali lagi kita ke HTTP ya, first HTTP event. Jadi kegiatan pertama itu bukan HTTP ya, tapi DNS. Oke, ini HTTP. And click the color square box in the TCP color, kemudian klik the TCP event ya. Nah, ini dia IP, ini TCP nya nih, highlight layer. Oke, ada informasi, ada port, source port, ada destination port, ada sequence number di sini ya. Nah, kemudian highlight the layer 4 in the OSI modelnya. Nah, ini dia layer 4 di sini. Oke. Kemudian in the number list direct below in layer and out layer, what is information display under item 4 and 5. Oke, ini yang HTTP yang first HTTP ya. First HTTP kan. Atau yang web client ini. Nah, ini dia. Seperti ini, 45. Kemudian klik the last TCP event, highlight layer 4 in the OSI model tab. Last TCP event. Kemudian layer 4 in OSI model, kemudian in layer and out layer, what's the purpose of the event based on the information provided. Jadi ini proses terakhir ya. The device is receive TCP segment, kemudian diproses sequence number, kemudian sampai di device is set up the connection state
to close. Jadi ditutup koneksinya ya, itu di close. Oke, kegiatan step part 2 ya, step 1 sudah selesai. Kalau kita lihat challenge-nya di sini, kita bisa lihat simulation provide example web between a client and server. Ini ada scoringnya ya, yang apa yang telah kita lakukan. Kalau kita sudah tidak ada next lagi di sini, kita cek result di sini. Okay, congratulations Amartwi, you complete the activity. Jadi kegiatan investigating the TCP/IP dan OSI model in action sudah kita lakukan ya. Jadi bisa kita lihat proses-proses yang kita lakukan itu menggambarkan bagaimana transmisi sederhana ya HTTP request itu diproses dalam dari klien, kemudian web server, kemudian kembali lagi ke klien. Jadi banyak, bukan hanya HTTP ternyata protokol yang terlibat, tapi protokol ada TCP, ada UDP tadi ya, dan proses-proses lain yang ikut terlibat. Itu saja mungkin tugas dari bagian rangkaian kegiatan kita. Sampai ketemu di tugas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.